Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Oke, Alhamdulillah ya hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bareng lagi. Oke, untuk memanfaatkan waktu yang ada, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk menambah cinta kita terhadap negara kita, kita akan bernyanyi salah satu lagu wajib nasional terlebih dahulu ya, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, sudah ya anak-anak. Gimana nih perasaan kalian hari ini? Apakah sangat bersemangat untuk belajar hari ini? Semangat? Semangat dong pastinya. Oke, nah kalau belum semangat, gimana kita tepuk semangat dulu? Masih ingat kan tepuk semangat? Tepuk semangat. Masih ingat? Yaudah, kita bareng-bareng dulu ya. Tepuk semangat. 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 Gimana nih? Apakah sudah semangat? Kita lagi ya. Tepuk semangat. 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 Oke anak-anak. Coba kalian cek kanan kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Masuk semua ya, Alhamdulillah. Oke, nah sebelumnya nih, anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Betul, kita belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Ada yang tahu? Belum. Oke. Hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang sistem tata surya. Apa itu sistem tata surya? Ada yang tahu? Oh, belum ada yang tahu. Oke. Nah, ini nih, ada yang tahu nggak ini apa? Iya, ini ada matahari, ada bumi. Terus ini apa nih? Langit. Oke. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran atau materi, Ibu akan melaksanakan asesmen awal untuk kalian terlebih dahulu ya. Silahkan kalian siapkan buku tulis kalian dan juga pulpennya. Nah, nanti kalian menuliskan jawabannya di lembar kertas kalian, oke? Langsung saja ya kita masuk.
soal pertama, sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya, serta benda-benda langit seperti planet, bulan, asteroid, dan juga komet yang mengelilingi matahari disebut. Nah, bisa dilihat ya jawabannya. Ada apa aja tuh bisa langsung dijawab. Sudah, kita lanjut ya. Pertanyaan nomor 2. Planet mana yang dikenal sebagai planet merah dalam tata surya? A. Venus, B. Merkurius, C. Jupiter, dan D. ada Mars. Sudah, lanjut ya. Planet terbesar dalam tata surya adalah A. Jupiter, B. Saturnus, C. Bumi, dan D. ada Neptunus. Sudah, lanjut ya. Yang ketiga, soal nomor 4. Satelit alami yang mengelilingi bumi disebut A. Mars, B. Matahari, C. Asteroid, dan D. ada bulan. Sudah, lanjut ya. Pertanyaan nomor 5. Planet yang dikenal memiliki cincin terbesar dalam tata surya adalah A. Uranus, B. Jupiter, C. Neptunus, dan D. Saturnus. Dijawab ya. Sudah? Kalau sudah, nah, terima kasih sudah selesai. Nah, untuk jawabannya ini nanti kalian simpan aja ya. Dikumpulkan nanti bareng sama soal evaluasi akhirnya. Oke? Nah, sekarang nih, gambar perasaanmu. Kalian senang nggak mau belajar hari ini? Kalau senang, gambar emot yang paling sebelah kiri atau perasaan senang. Begitu juga dengan seterusnya. Kalau sedih ya gambar sedih, kalau marah ya gambar marah, dan kalau rasanya biasa aja ya gambar biasa aja ya. Tapi Ibu harap semua hari ini merasakan bahagia atau senang. Sudah? Coba tunjukkan. Wah, Alhamdulillah ternyata hari ini semua senang ya. Oke, kita lanjut. Nah, gambar apa nih? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ayo, gambar apa nih? Bumi, betul. Apa itu bumi? Ada yang tahu? Tempat kita tinggal. Oke. Kenapa kok kita tinggalnya di bumi? Ada yang tahu nggak? Oh, belum ada tahu. Oke, kita belajar ya. Oke, anak-anak. Di sini Ibu akan menayangkan video. Nanti kalian bisa memperhatikan videonya ya. Dan simak baik-baik. Oke? Tata surya. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang mengitari matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa yang mengandung sedikit logam dan bergerak mengelilingi matahari. Asteroid berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid. Sedangkan komet disebut juga bintang berekor. Ekor komet berukuran sangat panjang dengan arah yang selalu menjauhi matahari karena dorongan angin dan radiasi matahari.
Pecahan asteroid dan komet akan menjadi meteoroid yang melayang bebas dan tidak mengelilingi apapun. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar habis di atmosfer bumi disebut dengan meteor. Namun, jika meteor sampai jatuh ke permukaan bumi, maka disebut dengan meteorit. Meteorit ini bisa menyebabkan lubang besar pada permukaan bumi loh. Benda lain yang juga mengitari matahari adalah planet. Planet dalam tata surya dibagi menjadi dua macam nih, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar dibatasi dengan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang dekat dengan matahari. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang jauh dari matahari. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan paling kecil ukurannya hanya 40% dari ukuran bumi. Venus dijuluki juga sebagai bintang fajar dan bintang senja karena terlihat terang dari bumi saat matahari terbit atau tenggelam. Venus juga planet yang paling panas karena hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Bumi adalah planet yang kita tempati. Hingga saat ini, hanya planet bumi yang ditemukan memiliki kehidupan. Mars dijuluki sebagai planet merah karena permukaan planetnya mengandung besi oksida yang berwarna kemerahan. Jupiter adalah planet terbesar dengan ukuran 10 kali dari bumi. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang tersusun atas debu, kerikil, dan es. Uranus memiliki kemiringan sumbu rotasi mencapai 98 derajat. Karena itu, Uranus terlihat seperti menggelinding saat berotasi. Dan terakhir, Neptunus yang jaraknya paling jauh dari matahari. Setiap planet termasuk bumi berputar pada porosnya. Gerakan ini disebut dengan rotasi. Bumi berputar dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Sumbu rotasi bumi tidak tegak lurus, tetapi sedikit miring sejauh 23,5 derajat. Periode rotasi bumi adalah 24 jam atau 1 hari. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam di bumi. Siang dialami oleh wilayah bumi yang menghadap matahari, sebaliknya malam dialami oleh wilayah bumi yang membelakangi matahari. Selain pergantian siang dan malam, rotasi bumi juga menyebabkan hal-hal berikut, di antaranya gerak semu harian matahari, yaitu gerak matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, tetapi mampat di bagian kutub dan mengembang di bagian khatulistiwa, serta perbedaan waktu di berbagai negara. Selain rotasi, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Gerakan ini disebut dengan revolusi. Periode revolusi bumi adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi menyebabkan beberapa hal berikut, di antaranya gerak semu tahunan matahari, yaitu gerak matahari dari bagian utara bumi ke bagian selatan dan kembali lagi ke utara. Posisi matahari saat tepat di atas khatulistiwa disebut dengan titik kulminasi, yang terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Pergantian musim. Poros bumi yang sedikit miring menyebabkan intensitas penyinaran di bagian utara dan selatan bumi berbeda. Jika matahari lebih cenderung menghadap ke bagian utara, maka akan terjadi musim panas di bagian utara dan musim dingin di bagian selatan. Begitupun sebaliknya, saat musim panas, lama waktu siang juga akan lebih panjang. Nah, gimana nih tadi anak-anak sudah nonton video kan? Nah, ini akan Ibu perkuat juga dengan bahan ajar. Kalian juga boleh sambil membaca bahan ajarnya ya. Nah, kita akan belajar tentang tata surya.
Nah, sebelum kita belajar anak-anak, tentu kita harus tahu dulu nih tujuan kita belajar itu untuk apa. Oke, yang pertama, kita nanti akan memadukan pendapat kalian nih mengenai perbedaan karakteristik antar planet di dalam tata surya. Kemudian, kalian nanti akan mengumpulkan beberapa data-data dari karakteristik planet tersebut dan yang kemudian nanti kalian mampu mengelompokkan planet-planet berdasarkan data-data yang sudah kalian peroleh. Nah, data tersebut didapatkan dari mana, Bu? Data tersebut didapatkan nanti dari pembelajaran ini. Nanti saat Ibu menjelaskan, tolong didengarkan ya. Dan untuk informasi-informasi yang kalian butuhkan ataupun yang belum sempat Ibu sampaikan, nanti kalian boleh membaca bahan ajarnya dan juga akan ada flashcard yang akan Ibu bagikan. Nah, flashcard tersebut nanti ada isi terkait penjelasan ataupun informasi mengenai planet-planetnya. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya tata surya itu apa? Oke. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya, planet-planet, ada bulan, ada asteroid, komet, dan benda langit lainnya yang mengorbit matahari. Jadi tata surya itu apa? Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit dan matahari sebagai pusatnya. Planet-planet, bulan, asteroid, komet, dan juga benda-benda langit lainnya yang mengorbit matahari. Itu namanya tata surya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, anggota tata surya itu ada apa aja, ada siapa aja. Yang pertama, tadi matahari itu sebagai pusatnya. Berarti salah satu anggota tata surya itu ada matahari. Lalu siapa nih? Tadi matahari itu kan dikelilingi benda-benda langit. Nah, benda-benda langitnya ada apa aja? Ada planet-planet. Siapa aja nih planet-planetnya? Ada Merkurius, Venus, Bumi, nih Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan ada Neptunus, nih paling jauh letaknya dari matahari. Coba kalau jauh banget kayak gini pasti dingin banget ya di sana karena jauh dari sinar matahari, gak panas. Nah kalau Merkurius gimana Bu? Bahas nanti ya. Nah, ini kita kemarin sudah mempelajari tentang rotasi dan revolusi bumi. Ini ada rotasi apa itu? Masih ingat ke rotasi apa? Gerakan berputar pada porosnya. Contohnya, bumi berotasi selama 24 jam yang menyebabkan siang dan malam. Oke, lanjut ada revolusi. Apa itu revolusi anak-anak? Mas ingat? Betul, gerakan mengelilingi matahari. Contohnya adanya musim betul. Bulan sebagai satelit. Apa itu bulan? Betul, bulan adalah satelit alami yang mengelilingi bumi. Ada apa aja ya fase-fase bulan? Bulan baru, sabit, setengah, dan purnama. Oke, terjadi karena posisi bulan terhadap matahari dan bumi. Oke, betul sekali. Ternyata anak-anak masih ingat. Ayo memahami. Nah, ini salah satu benda-benda langit. Apa ya? Asteroid. Apa itu asteroid? Asteroid adalah batu-batuan besar yang mengorbit matahari
Sebagian besar terdapat di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Mars dan Jupiter itu kan sebelahan nih. Nah, di tengah-tengahnya itu ada sabuk, ada asteroid gitu. Yang kedua ada, dan langit yang kedua ada apa lagi? Komet. Apa itu komet? Komet adalah benda langit yang terdiri dari es, debu, dan gas. Ketika mendekati matahari, komet memancarkan ekor yang bercahaya seperti gambar. Nah, ini nih planet-planet berikutnya ini ada apa aja nih? Ada Merkurius. Coba dilihat tuh Merkurius bentuknya kayak gitu. Ada Venus, Bumi nih tempat yang kita tinggali. Ada Mars. Anak-anak boleh dibuka ya untuk bahan ajarnya. Silakan ini dibaca. Ini adalah sumber-sumber informasinya di sini. 10 menit ya. Sudah anak-anak? Sudah, ini ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Tadi ada apa aja ya? Ada berapa satelit? Ada berapa planet-planetnya? 8. Apa aja? Merkurius, Venus, oke, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Betul. Nah, ini ada flashcard ya anak-anak. Flashcard ini digunakan untuk membantu kalian mengerjakan tugas kelompok kalian. Ini isinya ada nama planetnya, bentuk planetnya, dan juga sumber informasi atau karakteristik tentang planet-planetnya. Nanti dari sini untuk apa, Bu? Nah, jadi ini digunakan untuk membantu kalian mengumpulkan data terkait planet-planet tersebut. Nah, ini akan kalian gunakan untuk mengerjakan soal LKPD. Jadi anak-anak, soal LKPD ini akan kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompoknya Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok 1 dan juga 3 atau kelompok ganjil, nanti kalian mengerjakan LKPD 1 ya. Ini untuk LKPD-nya. Ini untuk LKPD 1. Nah, untuk yang LKPD 2, nanti kalian akan mengerjakan ini. LKPD 2 ini dikerjakan oleh kelompok 2 dan juga kelompok 4. Gimana, Nana? Apakah bisa dipahami? Bisa, oke. Apabila bisa, silakan dikerjakan dulu ya. Eh, Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD. Gimana, Nana? Sudah semua? Sudah. Oke. Hmm, kalian juga sudah mempresentasikan ya. Semua juga sudah baik-baik dan jawabannya sudah tepat-tepat. Ibu rasa kalian semua sudah memahami materi tentang hari ini. Tadi kita sudah belajar apa ya? Iya, tata surya. Ada berapa planet tadi? 8, betul. Oke. Gimana kalau kita melaksanakan evaluasi akhir dulu ya?
Kalian boleh mengerjakan soalnya di lembar jawab yang tadi untuk mengerjakan asesmen awal ya di bagian bawahnya atau di baliknya. Sekarang kita akan mengerjakan kuis atau evaluasi akhir. Nah, kuis ini kalian bisa menjawabnya dengan menuliskan atau menuliskan jawabannya atau menggambar kodenya. Oke, ini ada gambar segitiga, belah ketupat, persegi, ataupun lingkarannya. Oke, oke, kita mulai ya. Soal nomor satu. Perkumpulan benda seperti pada gambar disebut, ini ada gambar, dan ini ada jawabannya. Apa ya kira-kira? Silakan jawab ya. Sudah? Apa jawaban anak-anak? Tata Surya. Kita cek langsung ya. Ya, benar. Kita lanjut soal nomor 2. Berdasarkan gambar di bawah ini, apa planet yang letaknya paling jauh dari matahari? Wah, ini nih, planet apa ya? Ya, sudah. Apa jawabannya? Neptunus. Kita cek ya. Wah, benar. Anak-anak pintar semua ternyata. Berdasarkan ilustrasi di bawah, apa yang disebut dengan planet dalam? Bisa dicermati ya. Sudah. Jawabannya apa? Yang gambar belah ketupat. Kita cek ya. Kayak ini. Oke, kita cek. Aduh, wah, ternyata benar anak-anak pintar sekali. Empat planet tersebut, manakah planet yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mengelilingi matahari? Oh, kira-kira apa ya? Ayo, sebenarnya jawab. Sudah? Sudah. Apa nih? Jawabannya nih. A, C. Waduh, bervariasi sekali jawabannya. Mau yang mana nih? Yang C. Oke, kita cek yang C ya. Tiga, dua, satu. Wah, benar yang C yang jawab A tadi siapa? Salah ya, salah. Oke, lanjut ya. Ukuran susunan planet dari paling yang terkecil hingga yang terbesar. Ini 8 planet ya, anak-anak. Bisa dipahami. Diameternya yang paling terkecil sampai yang paling terbesar. Apa nih ya kira-kira? Tadi yang ngerjainnya benar-benar pasti tahu. Sudah? Yang mana nih? Mau coba dulu yang belah ketupat. Oke. Yo, salah ternyata jawabannya yang hijau. Terima kasih sudah bermain. Salah satu ya. Oke. Oke, anak-anak tadi cuma salah satu ya. Karena salah satu berarti nilainya 80. Nah, kalau dapat nilai 80 itu sudah di atas KKTP. Artinya anak-anak semua sudah tuntas.
Jadi tidak ada remedial untuk materi kali ini ya, karena nilai kalian sudah memiliki KTP semua. Nah, kalian itu akan melanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya itu tentang fotosintesis. Bisa dipelajari terlebih dahulu ya. Oke. Hari ini kita belajar apa saja? Tata surya. Oke, betul sekali. Tata surya itu apa, Nana? Ya, matahari sebagai pusatnya dan dikelilingi oleh benda-benda langit. Benda-benda langit apa aja? Betul, ada planet-planet, ada asteroid, ada komet. Betul, anak-anak sudah paham semua ya. Terus kenapa kita tinggal di bumi? Iya, betul. Oke, pintar-pintar semua ya sudah, anak ibu, alhamdulillah. Baik, karena anak-anak sudah paham semua, ibu rasa pembelajaran ini sudah cukup. Alhamdulillah ya. Eh, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita nantinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anak silakan beristirahat dan jangan lupa ya, tetap dijaga kesehatannya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.